Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan saya sendiri, Leli Marcelina Kultom, dan teman saya Christopher Franciscus Ambarita, Juve Lois, dan juga Habib Agung. Kami dari kelas PJKR 3F Tambuk 20. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai etika. Pembacaan materi pertama yang dibawakan oleh Juve Lois. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Lace menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Silakan dilanjut. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata attitude. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Aliran-aliran etika teologis meliputi hedonisme, utilitarisme. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata attitude. Keduanya memang
mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Baik, terima kasih kepada Juvelois. Pembacaan materi selanjutnya yang dibacakan oleh Christopher Ambarita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mendeskripsikan esensi dan potensi Pancasila sebagai sistem etika. Satu, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Akhir Pancasila sebagai sistem etika terletak pada arus berikut. Pertama, akhir sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai netral yang bersumber pada agama. Kedua, akhir sila manusiaan terletak pada actus manus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, akhir sila kesatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, ayat sila kerakatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, ayat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis, tetapi lebih menunjukkan keutamaan atau virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Makna-makna masing sila. Makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Makna sila ketiga, bersatu Indonesia. Mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Baik, terima kasih kepada Christopher Franciscus Ambarita. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Habib Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Kedua,
Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, atau good and bad. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. 4. Pelembatan negara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis kelas atau weltan sau. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitusionalkan dalam wadah DP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti DP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tanggung rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara, eksekutif maupun yudikatif.
penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Nah, yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Nah, masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang batubara di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Kalau Amis Ya, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundrong sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Nah, etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ya, politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan hasil politik itu sendiri. Dimensi tujuan terrumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, Batman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nadatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran demi tempat. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia. Indonesia sebetulnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia sebetulnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan secara berarti bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk pribadi dan makhluk individu sekaligus makhluk manusia. Baik, terima kasih kepada Habib Agung. Selanjutnya saya akan membacakan hasil review pada materi kami. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan nilai sehingga ia menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Etika Pancasila berkaitan dengan objek formal etika dan objek material politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan, serta penilaian kritis terhadap legitimasi tersebut. Nilai-nilai Pancasila sehingga sumber etika yakni sebagai dasar filsafat negara. Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi peraturan perundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila-sila Pancasila tersusun atas urutan-urutan sistematis. Dalam politik negara seharusnya didasarkan pada prinsip kerakyatan atau sila keempat.
Adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan atau sila pertama, moral kemanusiaan atau sila kedua, dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa atau sila ketiga. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya kegiatan dalam hidup bersama atau sila kelima. Aktualisasi etika, nilai budaya dan agama sportif bagi integritas pejabat publik memerlukan berbagai dukungan. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, manusia lain atau masyarakat maupun dengan negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, untuk lebih memahami nilai-nilai terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bangsa negara yang didirikan adalah pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai dan norma-norma. Kemanusiaan dapat diartikan sebagai hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang didiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baiklah, demikianlah penyampaian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Sekian penyampaian presentasi pada hari ini. Jika ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun kata-kata dari kelompok kami yang kurang baik, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi.